Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bermartabat bagi guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya di channel Eva Mustafa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah registrasi, aktivasi, dan profil kepala, bendahara, dan OP. Tentunya bagi madrasah-madrasah yang menjadi sasaran BIMTEK EDM Erekam tahun 2022 yang akan dilaksanakan 2023 ini akan dihadapkan pada aplikasi yang dinamakan LMS, Bimbingan Teknis Penerapan EDM dan Erekam tahun 2022 yang dilaksanakan 2023 saat ini. Tentunya karena ini merupakan fitur baru, Bapak dan Ibu sekalian dalam prosesnya menghadapi atau menemukan kendala-kendala pada proses registrasi, aktivasi, dan pengisian profil kepala, bendahara, dan OP. Untuk itu simak video kali ini sampai selesai, jangan di skip supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa menemukan hal-hal baru atau tips-tips, juga mungkin solusi-solusi ketika Bapak dan Ibu menemukan kendala ketika registrasi atau aktivasi di LMS ini. Nah, namun sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube ini, mudah-mudahan channelnya lebih meningkat, dan bagi yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk registrasi LMS, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelumnya, sebelum registrasi, sebelum aktivasi dan mengisi data profil kepala, bendahara, dan OP, itu yang pertama, email kepala, email bendahara, dan OP yang ada di EMIS harus aktif dan hafal passwordnya. Maka dari itu silahkan cek terlebih dahulu email yang ada di EMIS, apakah emailnya sudah kadaluarsa atau masih aktif. Jika sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa diakses di Gmail, maka sebaiknya saya sarankan ganti dulu email tersebut di akun OP supaya nanti kesananya itu lebih lancar. Kenapa? Karena email ini nanti akan digunakan untuk aktivasi dan login ke LMS. Jadi nanti setelah registrasi itu ada notifikasi yang masuk ke email kita yang aktif. Kemudian yang harus diperhatikan juga yaitu siapkan file JPG atau PNG, satu pas foto, kemudian yang kedua itu NPWP, yang ketiga itu nomor rekening. Ini penting sekali karena nanti di akhir pengisian profil kepala, bendahara, dan OP itu harus upload berkas pas foto, NPWP, dan buku rekening. Maka dari itu sebelum masuk registrasi atau aktivasi LMS ini, sebaiknya Bapak dan Ibu sekalian persiapkan data-data tersebut. Langkah satu yaitu langkah registrasi. Ini kita perhatikan, Bapak dan Ibu silahkan akses di web browsingnya yang ada di komputer masing-masing atau di Google Chrome yang umum kita pakai. Itu silahkan akses halaman https-nya e-learning BIMTEK EDM Erekam.com. Nah, nanti kalau kita sudah akses, tampilannya seperti ini. Kita ini sudah masuk di halaman e-learning ini atau di halaman LMS. Nah, pada halaman ini yang harus kita lakukan adalah kita registrasi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita registrasi di sini. Jadi kita jangan memasukkan email di sini, tapi kita registrasi, diklik di bawah. Kita klik di sini untuk registrasi. Nah, kemudian untuk langkah keduanya aktivasi. Untuk aktivasi ini
setelah kita masuk di registrasi, kita masukkan di sini peran kita masing-masing. Tentu ini yang mengawalinya kan kepala madrasah, maka di tab peran ini kita kasih atau kita pilih tim inti madrasah. Ini kita masukkan di sini, kemudian kode rahasianya adalah NSM. Nah, setelah itu baru kita klik registrasi di sini. Setelah kita klik registrasi, selanjutnya ke langkah yang ketiga, yaitu aktivasi data pribadi. Pada halaman ini kita isi data pribadi kita inputkan di sini email, harus email yang aktif yang tadi ada di emis. Ini kita input di sini, kemudian nama lengkap kita dan nick di sini kita tuliskan, kemudian domisili jangan lupa, provinsinya, kabupaten kota, kemudian di sini alamat lengkap, dan yang ini adalah pendidikan terakhir, silahkan dipilih S1, S2 atau S3 barangkali. Nah, lalu setelah diisi kita klik kirim. Kalau sudah dikirim, nanti kita masuk ke langkah yang berikutnya. Langkah yang keempat adalah cek email. Setelah itu kita masuk ke email kita, email masing-masing. Kalau email kepala madrasah yang aktif, tentu nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Ini notifikasinya, gambarannya seperti ini. Ini adanya di email kita, maka dari itu email kita itu harus aktif. Nah, setelah itu di akun ini kita aktivasi akun, diklik aktivasi akunnya. Setelah aktivasi akun, langkah selanjutnya adalah kita membuat password. Setelah aktivasi, kita nanti langsung masuk ke halaman buat kata sandi. Di sini yang kita buat karena di sini nama lengkapnya sudah ada, emailnya sudah ada, kemudian di sini peran sudah ada. Nah, kita masukkan kata sandi. Kata sandi ini bukan kata sandi email ya Bapak Ibu sekalian, tetapi ini kata sandi untuk masuk ke halaman LMS. Kata sandinya kita masukkan di sini, kemudian kita ulang kata sandi di sini. Usahakan kata sandinya yang memang bisa kita ingat atau mudah diingat oleh kita. Selanjutnya, setelah membuat password, langkah berikutnya adalah kita ke langkah yang keenam, yaitu login. Kita login, nanti masuk ke halaman LMS lagi, ke yang baru tadi atau di dashboard tadi. Nah, kalau tadi kita klik registrasi pada di awal waktu registrasi, karena kita sudah registrasi maka kita login. Untuk login ini pada tahap ini itu menggunakan email yang diaktifasi dan password yang sudah kita buat pada tahap 5 tadi. Ini masukkan email kita di sini, kemudian kata sandi yang kita buatnya itu apa di sini, lalu centang saya bukan robot. Setelah itu kita baru login. Nah, setelah kita login, langkah berikutnya yaitu melengkapi profil. Untuk melengkapi profil ini kita lihat di pojok layarnya, di layar pojok layar kanan sebelah atas itu ada, kita lihat di sini ada profil. Nah, ini lihat profil, itu kita klik icon profil ini dan nanti akan terdapat icon pensil untuk mengubah data pribadi kita. Kita klik, kita akan dibawa ke halaman untuk input data kepegawaian. Nah, inilah yang harus kita lengkapi di sini. Ini untuk editnya kita klik yang ini nih, gambar pensil kita klik, nanti kita tuliskan kalau statusnya PNS maka ditulis di sini NIP-nya. Kalau non PNS itu sudah jelas di sini, nanti langsung kosong ya. Nah, PNS atau non PNS, kalau PNS golongannya dimasukkan, semua data kita masukkan di sini, data kepegawaian kita sampai NPWP. Nah, lalu
setelah data kependidikan, yang harus kita input juga input data bank. Input data bank di sini ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini gambarannya, halamannya. Nah, untuk edit atau memasukkan data bank itu kita klik sama ya, klik yang gambar berupa pensil ini nih, kita klik, lalu kita masukkan kode banknya. Kalau kode bank itu nanti akan otomatis setelah kita memasukkan cabang. Jadi isikan dulu cabang banknya itu, bank, kalau banknya bank apa ya, misal Bank BRI, kemudian cabangnya cabang mana ya, cabang Cianjur, cabang Sukabumi, dan lain sebagainya. Kemudian nama pemiliknya siapa, nomor rekeningnya berapa. Ini disesuaikan nomor rekeningnya yang aktif ya Bapak Ibu, walaupun rekeningnya kosong tapi yang penting rekeningnya aktif gitu. Itulah. Setelah kita isi data bank, kita masuk ke halaman berikutnya, itu untuk upload berkas. Nah, ini yang harus kita upload tadi. Yang harus kita upload di halaman ini adalah pas foto. Kalau di gambar sini ini tidak ada, tapi di halaman yang online itu ada di sini. Ini ada untuk upload pas foto ya. Di sini pertama itu pas foto, kemudian NPWP, kemudian di sini buku rekening. Jadi nanti kita klik di sini berkas bentuk. Jadi seperti ini ya, diklik, nanti kita akan masuk ke arsip kita. Kalau data-data yang 3 ini sudah siap di arsip kita, nanti kita tinggal upload saja, klik di sini upload. Nah, setelah upload berkas ini sukses, itu kita akan masuk ke kembali ke halaman awal, Tapi kalau misal waktu Bapak mau ngupload berkas, Bapak Ibu mau ngupload berkas nih di sini, tapi di sini itu nggak ada tanda seperti ini, itu artinya ada data kita di profil data kita yang harus diedit. Maka kita kembali ke profil kita yang tanda pensil itu diedit di situ. Biasanya yang sering ditemukan adalah tempat tanggal lahir. Tempat lahirnya itu belum diinput, terus alamatnya juga belum diinput. Nah, itu harus dilengkapi dulu. Kalau itu semua sudah dilengkapi, sudah lengkap, ini langsung fitur ini akan muncul, fitur untuk upload berkas. Kalau data kita belum lengkap, nah ini fitur ini nggak akan muncul ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu lengkapi semua data yang profil data kita di sebelumnya. Nah, kalau ini sudah sukses, kita sudah upload semua, kita kembali ke halaman awal. Di halaman awal ini untuk apa? Ini untuk menambahkan anggota tim, yaitu menambahkan bendahara dan OP. Nah, tampilannya nanti di halaman awal seperti ini. Nah, kita klik lengkapi di sini ya. Ini kita klik lengkapi. Dan fitur ini akan ada setelah kita upload berkas tadi ya. Kalau belum upload berkas, tampilannya nggak seperti ini. Ini kita lengkapi di sini untuk menambah tim, anggota tim itu bendahara dan OP. Nah, bagaimana caranya untuk menambah anggota tim yaitu bendahara dan OP? Nah, nanti Bapak akan dibawa ke halaman seperti ini. Seperti ini ya halamannya. Di sini ada ketua madrasah, di sini ada bendahara, kemudian di sini ada staf. Ini staf itu untuk OP ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang ketua madrasah ini kita nggak usah rubah-rubah lagi datanya karena udah kita isi tadi. Yang harus kita klik adalah di sini icon tambah. Ini untuk menambah bendahara. Ketika kita klik icon tambah ini, maka akan muncul data guru yang ada di sekolah kita. Jadi nanti kita tinggal scroll ke bawah, ke atas ke bawah, kita cari nama guru yang memang tugasnya sebagai bendahara, kita pilih. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, keterangan
belum aktivasi karena memang bendahara ini belum aktivasi, baru kita tambahkan. Kita tambah dulu bendahara setelah ketemu nama gurunya. Kemudian setelah pilih bendahara, kita tambahkan juga di sini staf OP. Kita tambah di sini staf OP, scroll ke bawah, namanya di sini sudah ada karena memang ini semua ngelink ke emis ya Bapak Ibu sekalian. Nanti datanya ada di sini, namanya, kemudian juga emailnya itu sudah tertera di sini ada. Nah, nanti tinggal klik aja pilih nama gurunya. Setelah dipilih nama guru, nah untuk selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya kita tinggal nanti tunggu aktivasi dari bendahara dan OP. Jadi setelah kita tambahkan, setelah kepala madrasah menambahkan bendahara dan OP, maka bendahara dan OP membuka emailnya, email pribadi masing-masing yang aktif itu yang di emis. Nah, nanti akan ada notifikasi di email bendahara dan di email operator seperti ini untuk melakukan aktivasi. Nah, maka bendahara dan email selanjutnya melakukan aktivasi, diklik seperti ini aktivasi. Nah, OP juga sama aktivasi. Nah, nanti setelah aktivasi Bapak dan Ibu Kepala Madrasah itu harus konfirmasi tambah anggota. Tampilannya seperti ini nanti di layar di halaman LMS yang Kepala Madrasah itu tampilannya seperti ini. Kalau tadi di sini tuh warnanya masih kuning. Kalau bendahara dan operator madrasah sudah aktivasi, di sini nih namanya ada, kemudian emailnya ada dan warnanya berubah, yang tadinya kuning di sini menjadi berwarna hijau seperti ini. Nah, kalau ini tandanya ini sudah bendahara dan operator sudah aktivasi. Kalau sudah aktivasi seperti ini, maka kepala madrasah tinggal centang di sini kalau sudah yakin. Ini untuk lakukan konfirmasi, centang ini anggota tim yang sudah lengkap, kemudian ini juga dicentang, lalu kita konfirmasi di sini. Nah, untuk selanjutnya ketika bendahara sudah melakukan aktivasi, OP juga sudah melakukan aktivasi, maka bendahara dan OP akan dibawa ke halaman untuk membuat kata sandi. Ini untuk kata sandi masuk ke LMS. Sama ya Bapak dan Ibu sekalian. Di sini namanya juga udah ada, kemudian emailnya sudah ada, perannya sudah ada. Nah, bendahara dan operator tinggal membuat sandi atau membuat password di sini. Passwordnya jangan lupa yang harus yang mudah diingat ya. Ini kita masukkan jadi nanti bendahara masukkan kata sandinya apa, kemudian OP juga sama, kemudian diulang. Setelah membuat password, tinggal klik simpan. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh bendahara dan operator? Nah, langkah yang pertama itu adalah nanti bendahara dan operator madrasah login di LMS dengan cara memasukkan email yang diaktifasi tadi. Di sini dimasukkan emailnya, kemudian kata sandinya atau passwordnya itu yang dibuat sebelumnya tadi. Jadi kita masukkan passwordnya, bukan password email. Saya garis bawahi sekali lagi bahwa yang dimasukkan di sini bukan password email, tapi password untuk login ke LMS yang kita buat sebelumnya. Nah, ini bendahara dan OP masukkan passwordnya masing-masing, kemudian saya buka robot ini, dicentang, lalu login. Nah, setelah login masuk ke langkah berikutnya, yakni langkah berikut dari OP adalah tinggal melengkapi data-data seperti halnya data-data kepala madrasah tadi. Itu dilengkapi dimulai dari nama, kemudian sampai yang terakhir itu harus upload pas foto, NPWP dan buku rekening.
Manakala bendahara dan OP itu sudah upload berkas pas foto, NPWP dan buku rekening, maka untuk kegiatan registrasi, kegiatan aktivasi dan pengisian profil itu sudah selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa membantu bagi rekan-rekan yang ada kendala untuk melakukan aktivasi dan registrasi. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa silahkan yang belum subscribe, share video ini dan tonton video-video lain yang ada di channel YouTube saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Madrasah hebat, guru bermartabat, madrasah mandiri berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.